acara Lintas Makassar Pagi, session dialog interaktif untuk edisi hari ini, hari Selasa 13 April 2021 bertepatan dengan 1 Ramadan 1442 Hijriah ya. Marhaban ya Ramadan buat Anda pendengar program satu dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari ini. Dan ya semoga tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa ya, dan berujung amalan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bersama dalam dialog interaktif di pagi hari ini pendengar, dengan topik memaknai puasa di bulan suci Ramadan ini ya, di masa pandemi. Untuk program kali ini ya, dan tentunya di kesempatan hari ini pendengar Anda yang ingin bergabung silahkan di 3621853. Ya, pendengar, bersama dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ustadz Hoironi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, bagaimana pelaksanaan sholat tarawih semalam di wilayah Makassar dan juga di Sulawesi Selatan Pak? Alhamdulillah suasana malam pertama bulan Ramadan berlangsung dengan baik, aman, mantap, dan nyaman. Baik. Nah, protokol kesehatan tetap diperketat ya, dan juga masyarakat mematuhi ya Pak Ustadz. Baik. Ya, alhamdulillah masyarakat sangat tertib menjaga protokol kesehatan, baik dalam konteks menjaga jarak maupun memakai masker, serta menghindari kerumunan. Iya. Masyarakat sekarang luar biasa sudah sadar terhadap protokol kesehatan. Iya. Nah, ini kalau melihat sebenarnya dari antusiasme masyarakat ya di masa pandemi dan kembali kita memulai aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, salat tarawih. Apakah menurut Pak Hoironi ini ada terjadi penurunan masa atau jamaah di masjid Pak sekarang ini? Karena saya melihat di Masjid Al-Markas ini rupanya masih cukup sepi Pak, dan di Masjid Raya juga ya masih belum begitu membludak. Apakah masyarakat masih takut atau masih seperti apa ya? Bagaimana menurut Bapak? Kalau soal suasana semalam, saya pikir karena masih menunggu Mbak. Ada biayanya 200.000 pembayaran debit. Lu di mana? Karena masih menunggu suasana pengumuman ya, baik. Ya. Jadi masih agak sepi kelihatan ya, baik. Iya, Pak, ini tentunya memaknai puasa di bulan suci Ramadan ini, apalagi di masa pandemi ya, seperti itu. Nah, ini seperti apa tentunya bagi masyarakat hal-hal yang tentunya bisa dilakukan ya Pak ya, dan juga tidak bisa dilakukan. Dan puasa itu sebenarnya momennya ini melatih kita manusia untuk seperti apa, dan menciptakan manusia seperti apa Pak? Ya, sesungguhnya bulan Ramadan ini kan bulan di mana manusia menjaga kesehatan, baik menjaga kesehatan fisik maupun psikis. Dalam konteks menjaga psikis, misalnya bagaimana manusia bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga bisa menstabilkan kondisi psikologis, melatih kesabaran dan lain-lain, termasuk juga melatih menahan hawa nafsu. Sementara dilihat dari perspektif kesehatan fisik, misalnya dengan puasa maka sesungguhnya kita bisa menjaga imun tubuh dalam pengertian yang lebih luas ya, bukan hanya sekedar imun COVID-19, tetapi imun tubuh dalam perspektif yang lebih luas. Karena dari situlah kemudian toksin-toksin yang terdapat di dalam tubuh bisa diminimalisir dengan bulan puasa.
Iya, jadi ini imun tubuh bisa bangkit sebenarnya dengan berpuasa ya. Jadi biasanya banyak orang yang mengatakan saya takut berpuasa ya karena mungkin apalagi yang sakit gitu, ini bisa menimbulkan penyakit. Tapi ini sebenarnya bisa menyembuhkan ya Pak ya. Ya, imun dalam pengertian yang lebih luas ya. Mm. Karena imun kan bukan hanya sekedar imun dalam konteks untuk bukan dalam konteks memperkuat tubuh dalam posisi penyakit tertentu, tetapi juga penyakit-penyakit yang lain. Baik, ya Pak Ustadz. Nah ini berbicara mengenai bulan suci Ramadan, berbagai kegiatan juga bukan hanya sebenarnya tarawih secara berjamaah di masjid, tapi juga ini kan ada buka puasa bersama di masjid ya. Nah ini seperti apa tentunya juga kanwil agama memantau hal ini untuk tidak terjadinya masa yang membludak pada saat berbuka puasa, meskipun mungkin masjid ini sudah membatasi seperti itu. Ya, saya kira kantor wilayah Kementerian Agama bersama dengan forum Pembida serta instansi lain, saya kira sudah kita bicarakan bersama. Baik. Kalau kemudian tentu antisipasi dengan satgas dan sebagainya baik di masing-masing instansi maupun di kementerian vertikal, saya kira juga kita sudah konsolidasi terus menerus untuk bukti pembayarannya ada, Pak? Untuk mencegah terjadinya pembayaran kegiatan. Ya. 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 Baik, kita break dulu ya Pak. Mungkin ada kegiatan Bapak, silakan dilanjutkan dulu. Nanti setelah lagu kita akan kembali lagi bersama Pak Hironi ya. Baik, benar. Ini agak terganggu ini. Ya. Ya, baik. Nanti kita kembali lagi menghubungi Pak Hironi, silakan untuk menyelesaikan dulu yang ada di depan Bapak. Baik. Ya. Cinta di Kota Tua ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita menjalankan ibadah puasa di hari pertama Ramadan 1442 Hijriah ya. Dan tentunya puasa melatih kita untuk nahan lapar ya, hawa nafsu, dan melatih kesabaran bagi kita ya. Dan juga mengasah rasa solidaritas kita antar sesama Muslim ya. Ini yang penting pendengar, bahwa di sekitar kita ini masih banyak orang-orang yang hidup tidak berkecukupan, dan yang pasti bahwa kita sebagai sama umat manusia ya membutuhkan rasa solidaritas di antara sama Muslim ya. Ini biasanya kita lihat dari pembagian menu berbuka puasa di jalan, pembagian takjil. Nah ini tentunya berpuasa di bulan suci Ramadan ini memupuk rasa solidaritas kita ya, untuk rasa sosial kita kepada sama umat Muslim. Baik. Iya, kita nanti akan tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Profesor Muhammad Galib, di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif. Buat Anda yang ingin bergabung, silahkan di 3621853 ya. Dari Mus Mujiono yang pertama nanti kami hadirkan untuk Anda ya. Ini berbicara mengenai kerinduan bersalat tarawih bersama. Kalau tadi semalam di Masjid Raya Makassar ya, memang ada euforia yang berbeda ya di malam pertama. Kalau biasa memang
cukup membludak ini karena harus jaga jarak dan juga masih menunggu pengumuman penetapan 1 Ramadan ya, seperti itu. Dan ya tidak full juga sih Masjid Raya ya di lantai pertama, dan memang protokol kesehatan ini harus diperketat ya. Semalam juga disampaikan bahwa jangan sampai menimbulkan klaster baru, jadi para pengurus masjid juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, ya ini menyiapkan hand sanitizer di depan pintu-pintu masuk masjid ya, alat pengukur suhu tubuh, dan bahkan pemerintah Kota Makassar juga ini menghimbau bahwa mereka yang sudah divaksin bisa masuk dalam masjid dan yang belum ini harus di luar masjid. Nah, kalau semalam saya memantau di Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf ya. Nah, biasanya kalau di malam pertama Ramadan ini sudah sangat ramai. Pasar Ramadannya juga udah dibuka, tapi untuk semalam ya ini tak ada satupun pasar Ramadan ya, belum ada kios-kios yang yang menjual dagangannya, yang menggelar dagangannya seperti itu. Ini masih sangat sepi, dan ya ini mungkin nanti malam ya baru terlihat ramai. Tapi yang pasti bahwa ini di masa pandemi ini memang segalanya serba harus dibatasi ya, karena protokol kesehatan itu yang terpenting. Kalau biasanya bahkan di Masjid Al-Markas ini kalau lewat di Jalan Sunu itu macet. Semalam ini nggak ada peristiwa seperti itu. Ya, baik pendengar, seperti yang sampaikan ya sebelumnya, ada Mas Mujiono hadir dengan yang pertama. Pertama membuat hatiku terpesona. Oh, kau yang pertama membuat diriku jatuh cinta. Kasih jangan pergi, sedang cintaku bersemi di dalam hati ini. Dengar lagi getar-getar asmaraku semakin menyatu. Oh, hari semakin cerah bila kau ada bersama aku. Oh, saat-saat indah kan masih ada ceria, membuat hatiku semakin resah. Oh, kau yang jelita, membuat diriku jatuh cinta. Oh, hari semakin cerah bila kau ada bersama. Saat indah kan masih ada di dalam tanganku. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia bersama dengan Ketua Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Muhammad Galib. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Galib.
Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Prof? Selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, Pak Prof, ini tadi semalam tarawihnya di mana Pak Prof? Iya, saya ini karena saya ketua pengurus masjid juga, jadi saya memberikan sambutan awal Ramadan itu di masjid saya sebagai dalam kapasitas saya sebagai ketua pengurus masjid. Baik, ya. Jadi Ya. Pak Prof ini melaksanakan sholat tarawih di masjid mana nih Pak Prof? Di masjid di Kompleks Goa Sarana Indah Goa ya. Oh, Kompleks Sarana Indah Goa. Baik. Ya, Pak Prof, ini kalau melihat saat ini ya, ini semalam saya memantau di dua masjid terbesar di Makassar, Masjid Raya dan juga Masjid Al Markas. Ini suasana keramaian kalau 2 tahun yang lalu pas sebelum pandemi ini lewat di Jalan Sunu, kalau malam pertama ini udah macet ya, di Masjid Raya juga udah macet seperti itu, bahkan masjid udah membludak ya Pak Prof. Nah sekarang ini justru malah nggak ada kemacetan ya, masyarakat juga masih mungkin karena masih menunggu gitu ya Pak Prof. Ini masih terlihat sepi untuk mereka menjalankan ibadah sholat tarawih di kedua masjid terbesar yang saya pantau ini Pak Prof. Nah tanggapan Anda kalau di Sarinda ini sudah ramai ya Pak Prof? Iya, jadi kalau di situ karena di kompleks memang kita tidak ada orang dari luar, jadi tidak ada peningkatan signifikan karena tidak ada dari luar, hanya orang-orang dari dalam di situ. Jadi ya hampir sama dengan ibadah-ibadah sebelumnya di luar Ramadan ya, ada peningkatan sedikit tapi tidak terlalu signifikan. Memang selama ini ya jamaahnya sudah agak banyak begitu dalam hari-hari setiap waktu salat utamanya di maghrib isya itu. Nah, sebenarnya ini saya juga belum tahu ya, apakah masyarakat masih merasa takut juga ya ketika harus berkerumun gitu, karena mengingat kita masih berada di masa pandemi, Pak Prof. Ya, memang ada 2 panduan kita untuk Ramadan tahun ini. Yang pertama ada edaran edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang bagaimana panduan ibadah dalam bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, dan itu disosialisasikan secara masif. Yang kedua ada Tausiah Majelis Ulama Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan, dan 2 panduan umum itu secara nasional itu saling bersinergi, saling melengkapi untuk memandu masyarakat kita melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, ya ini memang ada panduan ya, bahkan pemerintah Kota Makassar juga mengimbau yang berada di luar itu belum divaksin, yang udah divaksin berada di dalam. Nah ini mungkin juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat ya. Nah Pak, kita berbicara mengenai makna puasa ya, makna puasa di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Ini makna puasa bagi umat muslim ini sebenarnya melatih kita untuk apa Pak? Di zaman yang sekarang ini boleh dikata bahwa banyak peperangan, bahkan banyak peperangan ya, ini kasus bom yang juga pernah terjadi, dan ini bagaimana kondisi yang terjadi juga saat ini di Makassar ya, bahkan di bulan Ramadan saat ini terjadi bentrok-bentrokan, perkelahian kelompok. Nah ini bagaimana memaknai puasa di tengah gempuran-gempuran seperti itu Pak Prof? Ya, jadi justru di bulan Ramadan ini yang inti sebenarnya dari bulan Ramadan ini puasa adalah pengendalian diri, pengendalian emosi, pengendalian hawa nafsu agar tidak mudah terprovokasi melakukan hal-hal yang terlarang, baik dalam bentuk sikap, ucapan maupun perilaku. Karena itu kekerasan yang terjadi tentu juga tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Dan awalnya itu landasan utamanya adalah hati.
Jadi hati yang tenang menyikapi persoalan-persoalan dan untuk mencari dan menemukan solusi dengan menjadikan iman dan takwa sebagai landasannya. Saya kira itu yang terutama di pandemi COVID-19 ini kita mungkin mudah sekali cemas, mungkin mudah takut, bahkan boleh jadi emosi karena ada hal-hal yang kita mau lakukan dan itu kemudian tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, puasa inilah yang mestinya membawa kita ketenangan menyikapi persoalan-persoalan yang kita tidak inginkan. Jadi mestinya puasa kita ini lebih bermakna, lebih substansial, lebih dekat, merasa kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala untuk sekaligus juga membangun interaksi sosial yang harmonis dengan sesama di tengah keberagaman kita. Baik. Ya. Nah, di tengah keberagaman ini yang menarik tentunya di Sulawesi Selatan, indeks kerukunan antar umat beragama ini cukup sangat baik ya Pak Prof, dan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya ini peristiwa bom bunuh diri ini sedikit memberikan penurunan kepada indeks kerukunan antar umat beragama seperti itu. Ini menjadi ancaman bagi kita di bulan suci Ramadan seperti ini. Tentunya Pak Prof ini memaknai hal-hal seperti itu ini seperti apa? Dan saya paling tidak kalau kita mau mengambil makna dari sini bahwa diperlukan terus komunikasi yang intensif dengan berbagai elemen masyarakat agar kemudian kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membawa disharmonisasi antara sesama anak bangsa di tengah keberagaman kita. Makassar ini selama ini sangat kondusif, lalu kemudian kita tiba-tiba dikagetkan dengan perilaku kekerasan di gereja. Tetapi kalau kita mencoba melihat bagaimana seluruh komponen anak bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah itu memberikan perhatian sangat serius. Bapak Kapolri datang, Bapak Panglima datang, Pak JK datang, dan seluruh tokoh-tokoh lintas agama itu berkumpul di sana untuk menyatakan solidaritas, untuk saling menguatkan. Kita juga menyaksikan terakhir ini Ketua PBNU hadir juga di situ untuk menyatakan bahwa kita ingin bersama-sama memelihara kerukunan dan kedamaian. Tentu saja memang harus dilihat lebih jauh yang pelaku dan yang ada di belakangnya itu biar menjadi urusan penegak hukum untuk mencari akar-akarnya. Tetapi kan ini perilaku yang dilakukan oleh dua orang yang kemudian menghebohkan seantero Nusantara ini. Mudah-mudahan dan seperti itu tidak terjadi lagi yang akan datang. Tetapi peristiwa itu tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai hal yang menakutkan begitu, karena kita belum tahu sebenarnya siapa di belakangnya. Tetapi yang pasti bahwa kita kompak seluruh elemen masyarakat bahwa kita tidak setuju dan kita akan menjaga saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk kedamaian, kerukunan di tengah keberagaman kita. Dan tentu saja di bulan Ramadan ini salah satu memang dari himbauan tausiah Majelis Ulama Indonesia agar yang pertama terus menyampaikan, terutama oleh para mubalik dan ulama kita, menyampaikan bahwa tema-tema dakwah Ramadan ini adalah tema-tema Islam moderat, Islam wasatiyah, dan yang kedua terus mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat tentang dukungan untuk suksesnya vaksin COVID-19. Baik. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 36218553 bersama Prof. Muhammad Galib ya, memaknai puasa di masa pandemi ini. Ini bulan suci Ramadan ini kita sering mendengarkan tausiah, ceramah, tarawih. Tadi Pak Prof bilang ini kandungannya lebih banyak berbicara mengenai moderat ya, himbauan mengenai vaksin. Nah, ini apakah memang ada edaran yang telah dibuat MUI untuk panduan-panduan dalam penyampaian
ceramah dan tausiah di bulan suci Ramadan ini, Pak Prof. Dan ini bagaimana pemantauannya di daerah yang terpencil ini, karena ini kan kita tidak tahu pergerakan bagaimana penyampaian ceramah dan tausiah seperti itu. Nah, ini pengawasan MUI bagaimana, Pak Prof? Atau kita terima dulu dengan telepon pendengar yang ingin bergabung di 36218853. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Iya, Pak Wibi di mana, Pak Wibi? Halo? Iya, silakan Pak Wibi. Begini Prof ya. Tadi pagi subuh, waktu saya sholat subuh itu banyak juga yang tidak pakai masker. Apalagi yang anak-anak muda itu, yang remaja, yang anak-anak umur 10 tahun tuh, semuanya tidak pakai masker dan mereka pulangnya sholat subuh bergerombol, Mbak. Bergerombol di pinggir jalan sambil ngobrol dengan temannya, itu jumlahnya bukan 1, 2, puluhan. Padahal pemerintah sudah menganjurkan pakai masker, tapi kok kayaknya tingkat kedisiplinan kok masih susah lagi tegakkan aturan-aturannya, hanya pakai masker saja kok repot. Nah, ini bagaimana, Prof? Terima kasih. Iya, pakai masker kok repot. Kok repot juga ya. Nah, ini bagaimana nih Pak Prof ya, karena memang di subuh hari ini sudah menjadi tradisi remaja-remaja yang bergerombol gitu selepas sholat subuh di bukan hanya mungkin di Makassar ya, tapi juga daerah-daerah lain. Nah, ini seperti apa tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, Pak Prof? Ini tidak jaga jarak yang terjadi biasanya di subuh hari, Pak Prof. Ya, silakan Pak Prof. Iya, terima kasih. Jadi tentu saja itu ujian bagi kita yang berpuasa. Mungkin kita sangat bersemangat untuk kemudian mereka menjaga jarak, lalu kemudian kita menegur dengan sangat bersemangat dan bisa menimbulkan disharmonisasi. Jadi boleh jadi juga kita tidak terkendali begitu. Nah, ini juga yang harus disadari bahwa ini adalah bagian dari ujian di bulan Ramadan ini untuk mampu mengendalikan diri. Makanya salah satu tausiahnya Majelis Ulama di poin 4 itu dikatakan bahwa para penceramah, para tokoh agama, bahkan mungkin tokoh masyarakat kalau melihat hal-hal yang seperti ini, anak-anak muda kita yang belum disiplin harus diberikan peringatan, dinasihati dengan cara yang baik. Dan kalau kemudian terjadi debat begitu karena ada yang tidak setuju, dilakukan dengan cara yang terbaik. Kalau kita tidak bisa melakukan dengan cara yang terbaik, jangan kita berdebat karena bisa berpengaruh pada kita. Jadi itu juga, jadi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghadapi saudara-saudara kita, termasuk anak-anak muda kita, untuk tetap taat pada aturan dan tidak menimbulkan benturan-benturan di kalangan kita, karena ini juga harmonisasi di kalangan kita harus tetap dijaga di tengah pandemi COVID-19. Jadi diperlukan kebijakan dari para orang-orang tua dan mereka yang menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat untuk saling mengingatkan, bahkan mungkin juga tokoh-tokoh muda yang bergaul dengan mereka juga harus didekati agar dengan kawan-kawannya bisa sadar mengikuti protokol kesehatan di samping melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Baik, ya, jadi jangan pakai emosi gitu menegur ya Pak Prof. Kalau pakai emosi ini ancamannya puasanya batal Pak Prof ya. Baik, ya, yang lain silakan di 36218853, tapi mungkin dijawab dulu Pak Prof. Ini bagaimana pengawasan MUI untuk tentunya bisa mengontrol ya ceramah-ceramah tausiah yang disampaikan di bulan suci Ramadan ini yang tentunya tidak bersifat radikal seperti itu. Nah, ini Pak Prof seperti apa kontrol yang dilakukan oleh MUI, apalagi di daerah-daerah yang cukup terpencil gitu. Iya. Ya, jadi kita ini kan banyak. Jadi MUI itu bukan satu-satunya ini lembaga. Jadi ada ormas-ormas Islam, ada pemerintah, ada tokoh-tokoh masyarakat kita yang saling bekerja sama. Karena itu, kalau kemudian ditemukan ada penceramah yang cenderung kemudian membawa ceramah-ceramahnya yang bisa berpotensi memecah belah umat, tentu harus dilakukan koordinasi yang baik. Jadi bukan cuma dengan Majelis Ulama, apalagi di daerah terpencil, tetapi pada pengurus masjid.
Baik. untuk duduk bersama dengan baik, lalu kemudian berkomunikasi dengan baik, sehingga persoalannya bisa diselesaikan dengan terbaik. Karena kita sudah punya panduan, ada panduan dari Majelis Ulama, ada panduan dari Kementerian Agama, maka pihak Kementerian Agama juga saya kira yang tenaganya penyuluhnya itu sampai ke pelosok itu juga harus terlibat dengan baik. Jadi seluruh elemen masyarakat mulai dari pengurus masjid, Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan unsur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat harus bahu-membahu untuk kemudian mengusung Islam yang berkerahmatan, Islam yang damai, Islam yang harmonis di antara sesama ini yang harus disuarakan, digelorakan di bulan Ramadan ini, agar Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini kita menemukan sesuatu yang bermakna. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari COVID-19 ini sekaligus tercipta ukhuwah Islamiyah, silaturahim, bahkan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah yang semakin kuat. Baik. Ya, Pak Prof, untuk yang lain silakan 3621 853 kita dengarkan dulu persembahan lagu, jangan di break dulu ya Pak Prof, kita nanti bakal lanjut lagi setelah persembahan lagu berikut ini.
94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Ya, baik, kita tersambung kembali bersama dengan Pak Prof Muhammad Galib via Zoom ya. Kali ini kita berbicara, jadi wajahnya Pak Prof Galib ini sudah terlihat ya dengan jelas. Baik. Nah, Pak Prof Muhammad Galib, ini ada pertanyaan dari pendengar kita. Bagaimana hukumnya jika ada yang berpuasa tapi sering marah ya? Ini nggak bisa menahan hawa nafsu. Apakah puasanya ini masih batal atau masih sah seperti itu, Pak Prof? Ya, jadi dilihat dari segi fikih, dari segi hukumnya Tidak batal ya? tidak batal. Tetapi jadi tidak batal puasanya, tetapi pahalanya yang batal begitu. Jadi padahal sehingga tujuan puasa tidak tidak tercapai. Jadi misalnya ada orang yang puasa lalu marah-marah, dia tidak makan, tidak minum, tidak perlu dia ganti puasanya. Tetapi yang pasti bahwa dia tidak memperoleh manfaat dari tujuan pelaksanaan ibadah puasa itu. Karena inti daripada puasa itu adalah pengendalian diri. Jadi dia baru mampu mengendalikan diri, tidak makan dan tidak minum, tetapi dia tidak mampu mengendalikan diri untuk mengendalikan emosi, mengendalikan ucapan dan tingkah laku. Nah, itu karena ada dua hal yang sebenarnya terkait dengan puasa itu. Yang pertama secara fisik, dari aspek fikih adalah pengendalian diri untuk tidak menahan diri, tidak makan dan tidak minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi tujuan yang lebih mendalam adalah pada kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan emosi dari Baik, jadi jika misalnya berpuasa tapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri, ini pahala puasanya 0 ya, seperti itu Pak Prof? Baik. Nah, ini Pak Prof ada pertanyaan juga dari pendengar kita di opini publik tadi. Nah, kenapa sih mesti aturan beribadah di bulan Ramadan ini pakai ada aturan gitu ya ke masjid? Ini kalau sudah divaksin di luar misalnya, kalau yang belum divaksin itu yang belum divaksin di luar, yang udah divaksin dalam gitu ya. Nah, kenapa sih kalau di pasar itu kan nggak ada yang seperti itu Pak Prof? Semuanya berbaur, vaksin belum divaksin ya masuk pasar sama-sama saja seperti itu. Nah, kenapa ini harus diperketat padahal kita kan mau beribadah? Ya, justru memang di tempat ibadah inilah yang ajaran-ajaran agama itu sejauh mungkin kan kita atur dengan baik agar tidak tempat ibadah ini tidak menjadi salah satu tempat penyebaran penyakit. Karena yang kita mau bangun di masjid itu bukan cuma sehat fisik, tetapi sehat rohani. Nah, karena itu tentu saja kalau di masjid ini di masjid kewenangannya pengurus masjid itu begitu, tetapi kalau di pasar itu kan kewenangannya penegak hukum, aparat yang terkait di sana itu yang punya kewenangan. Jadi tentu saja kalau misalnya itu juga mau diatur ya tentu melalui aparat petugas yang terkait dengan itu. Tapi yang jelas di masjid, mengapa kita ingin memberikan contoh yang baik di masjid itu, bahwa di masjid itu kalau mau masuk di masjid ya harus bersih fisik, harus pakaiannya bersih, harus berwudu, kemudian tubuhnya, badannya bersih, kemudian tentu saja karena dalam kondisi COVID-19 ini diharapkan memang bahwa Ramadan ini lebih masif lagi
pelaksanaan vaksin, dan tentu kalau ada kebijakan-kebijakan yang ini bahwa yang divaksin dengan tidak divaksin ini menjadi bisa, tetap yang pasti bahwa seluruhnya harus mengikuti protokol kesehatan, baik yang sudah divaksin maupun yang belum divaksin, sebagai bagian dari kehati-hatian kita. Jadi jangan sampai kemudian karena sudah divaksin lalu kemudian tidak menjaga lagi protokol kesehatan, sebab masih kemungkinannya bisa terinfeksi, masih bisa tertular. Jadi kita harus menjaga diri agar kita tidak tertular dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi pada saat yang sama kita memakai masker, misalnya jaga jarak dan cuci tangan, supaya kita juga tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Ya. Baik, pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 3621853 di kesempatan pagi hari ini ya, maknai puasa di masa pandemi COVID-19. Nah, Pak, ini di daerah Cambaya ya, di daerah Barabaraya, di daerah Cambaya seperti itu, ini kerap terjadi perkelahian kelompok ya. Beberapa bulan terakhir ini bahkan sudah ada yang meninggal gitu, dan ternyata perkelahian kelompok ini, tawuran kelompok ini masih tetap terjadi di wilayah Cambaya dan Ujung Tanah ya, seperti itu. Nah, apalagi di bulan Ramadan biasanya di Makassar ini tensi perkelahian kelompok itu juga semakin meningkat ya. Biasanya di subuh hari bahkan menjelang sholat tarawih. Nah, ini Pak Prof memaknai hal tersebut di bulan Ramadan. Sebenarnya ini juga MUI apakah turun ke lapangan gitu ya, bersama dengan jajaran-jajarannya untuk bisa mengontrol ya pribadi-pribadi masyarakat di daerah-daerah ya, boleh dikata Texas di Kota Makassar. Ini untuk menghindari perilaku-perilaku seperti itu, Pak Prof. Apalagi kan ini di bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama saya ingin menegaskan bahwa kita ini kan punya fungsi dan peran masing-masing. Majelis Ulama itu lebih banyak pada nasihat, bagaimana mengarahkan umat agar melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama. Nah, kalau kemudian terjadi benturan, itu baik, tapi ternyata aparat keamanan juga ini sudah pernah menangkap ya para pelakunya, ini bahkan 9 orang, Pak Prof. Tapi tak juga membuat mereka jerah ini, para pelaku tawuran kelompok ini yang banyak didominasi oleh anak muda, Pak Prof. Jadi yang pertama saya kira memang diperlukan dicari agar masalahnya. Jadi itu untuk mencegah. Kalau pencegahannya kan mungkin bisa duduk bersama, jadi unsur pemerintah yang ada di sana sebagai karena baik. Apakah tidak bisa dilibatkan misalnya Pak Prof ini tokoh-tokoh agama seperti itu, apalagi di bulan suci Ramadan ini juga terkait dengan maknai bulan suci Ramadan seperti itu, Pak Prof. Iya, kalau sudah terjadi benturan, saya kira mungkin sudah tidak di situ. Tapi kalau pada pencegahannya duduk bersama tokoh masyarakat begitu, tokoh agama, aparat keamanan, para ulama, para pengurus masjid, para orang tua, dan mungkin tokoh-tokoh pemuda yang duduk bersama, mengapa terjadi peristiwa-peristiwa itu dan bagaimana meredam, bagaimana mengantisipasinya supaya tidak terjadi, kemudian siapa kira-kira pelakunya begitu, itu yang harus diantisipasi supaya kita mencegah. Tetapi kalau sudah terjadi benturan di masyarakat, saya kira itu sepenuhnya saya kira secara umum yang akan aparat keamanan. Baik. Ya, Pak Prof, ini tentunya ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia ya terkait dengan bagaimana maknai puasa di masa pandemi ini. Silakan Pak Prof, closing statement Anda. Iya. Jadi Ramadan 1442 Hijriah ini adalah Ramadan yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pertama mengendalikan diri, mengendalikan emosi agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang terlarang, termasuk pengendalian diri pada saat kita beramar ma'ruf pada hal
pada saat kita menyampaikan kebaikan-kebaikan agar disampaikan dengan cara-cara yang santun dan tidak dengan cara-cara kekerasan meskipun tujuannya baik. Yang kedua tentu saja memperbanyak ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, mempelajari agama ini dengan baik. Dan yang ketiga tentu solidaritas sosial kita kepada saudara-saudara kita, terutama mereka yang hidup kurang beruntung, untuk kita berbagi. Mudah-mudahan Ramadan membawa berkah, membawa persatuan, membawa keharmonisan dan menjadi momen untuk terus meningkatkan Islam yang berkerahmatan, Islam yang damai, Islam yang santun, Islam yang menjaga keharmonisan dan persatuan dengan seluruh elemen masyarakat. Baik Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI pagi ini dalam session dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan dialog interaktif untuk edisi hari ini. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat berpuasa di hari pertama Ramadan 1442 Hijriah ya. Mari kita mengendalikan diri ya, menahan hawa nafsu dan belajar bersabar ya di bulan suci Ramadan ini agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan penuh berkah di bulan yang penuh maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.